Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuningsih Putri Aladin Sunario, NIM 18010500030. Di sini kita akan membahas tentang hukum Paskal. Nah, tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya tentang microteaching. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang hukum Paskal, di sini ada tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaian kemampuannya yaitu yang pertama, menerapkan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis prinsip hukum Paskal dan pompa hidrolik, dan mengkorelasikan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Paskal. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi, percobaan yang dibimbing guru, peserta didik dapat menerapkan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari secara kritis dan kreatif dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Nah, kita masuk pada materi hukum Paskalnya. Di sini yang pertama, hukum Paskal dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Hukum Paskal ditemukan oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Perancis, yaitu Blaise Pascal, di tahun 1622 sampai dengan 1623. Ilmuwan ini menyatakan jika setiap tekanan yang ada dalam permukaan fluida ini nantinya harus diteruskan ke sejumlah arah fluida tersebut. Hukum inilah yang mampu diterapkan dalam fluida, khususnya fluida cair. Kemudian, hukum Paskal. Hukum Paskal berbunyi yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Hukum Paskal dapat dirumuskan yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dipangkatkan. Dengan keterangan D yaitu diameter. Kemudian perhatikan skema hidrolik di atas. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejauh H2. Sesuai hukum Paskal, maka A2H2 sama dengan A1H1. Sehingga D2 per D1 sama dengan H2 per H1. Kemudian ada prinsip kerja hukum Paskal. Nah, yang pertama yaitu pada rem cakram hidrolik. Nah, pemanfaatan hukum Paskal diterapkan pada rem cakram hidrolik. Rem cakram memakai fluida minyak. Pada saat kaki menginjak pedal rem, piston akan memberi tekanan pada minyak yang ada di dalamnya. Tekanan tersebut selanjutnya diteruskan pada kedua piston keluaran yang fungsinya sebagai pengatur rem. Rem ini akan menjepit piringan logam yang mengakibatkan dapat timbul gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piring sehingga putaran roda terhenti. Pada saat piston pertama ditekan, maka permukaan piston kedua akan naik. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Paskal dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak naik sama dengan P1 sama dengan A1H1 dan volume minyak naik P2 sama dengan A2H2, maka A1 per A2 sama dengan H1 per H2. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yakni silinder besar dan silinder kecil. Pada saat sebuah dongkrak hidrolik ditekan, maka minyak di silinder kecil akan tertekan dan mengalir menuju silinder besar. Tekanan pada silinder besar akan menjadikan timbul gaya sehingga dapat mengangkat sebuah benda atau beban berat.
Jika menekan silinder kecil dengan gaya F1, maka tekanan yang dijalankan yaitu P1 sama dengan F1 per A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini dapat dialami pada silinder besar, sehingga berlaku P1 sama dengan P2 atau F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 per A2 sama dengan Pi R1 kuadrat di per Pi R2 kuadrat, atau F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dipangkatkan. Kemudian ada pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik memakai kinetik energi dan cairan yang dipompa pada suatu kolom dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain. Pompa ini fungsinya untuk memindahkan energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa hidrolik bekerja dengan cara mengisap oli yang asalnya dari tangki hidrolik dan mendorongnya ke dalam sistem hidrol berupa aliran. Aliran ini yang digunakan dengan cara mengubah menjadi tekanan. Tekanan dihasilkan dengan cara mengalirkan aliran oli dalam sistem hidrolik. Yang berikut ada alat pres hidrolik. Nah, alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa dengan kekuatan mekanik sederhana yang bekerja pada luas penampang bagian lain, yakni piston yang dengan luas lebih besar menghasilkan kekuatan yang lebih besar pula. Kemudian ada penerapan hukum Pascal. Nah, untuk beberapa penerapan dari hukum yang lainnya diantaranya sebagai berikut. Mesin hidrolik untuk mengangkat mobil, penerapan ini digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Kamu bisa menjumpai ini di berbagai tempat pencucian mobil. Kemudian ada pompa sepeda. Adanya hidrolik yang timbul dari pompa sepeda ini membutuhkan tenaga agar lebih mudah terisi. Kemudian ada mesin pengampres, yaitu digunakan untuk mendapatkan ukuran yang cocok, disimpan, dan juga disebarluaskan dengan mudah. Untuk cara kerja dari mesin pengampres kapas ini adalah gaya tekanan oleh pompa yang akan menekan penghisap kecil. Jadi nantinya penghisap besar akan bergerak ke atas dan juga mendorong kapas sehingga kapas akan padat. Kemudian manfaat hukum Pascal. Nah, beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mempermudah serta mampu meringankan seluruh kinerja manusia, khususnya dalam mengangkut sejumlah alat-alat berat. Kemudian dapat digunakan untuk menopang sejumlah kegiatan dalam dunia industri. Ada juga dapat digunakan untuk mengaplikasikan sejumlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu digunakan sebagai alat-alat yang mampu mengaplikasikan agar hukum Pascal ini bisa terus dikembangkan dan bermanfaat bagi beberapa orang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.